Tidak ada yang pernah secara khusus mengingat apartemen Cendana Heights, bukan karena bangunannya buruk, bukan karena angker, bukan pula karena terkenal. Justru karena gedung itu terlalu biasa. Jika seseorang ditanya bagaimana bentuknya, mereka akan ragu. Mereka akan berkata, seperti apartemen lama. Mungkin Cendana Heights seperti sengaja dirancang agar mudah dilupakan. Raga menyadari hal itu saat berdiri di depan pintu masuk. Ia sudah melihat gedung itu berkali-kali di internet, tapi saat berada tepat di depannya, ada sensasi aneh. Seolah ingatannya tentang bangunan itu baru dibuat ulang. Lobinya bersih, terlalu bersih. Tidak ada suara langkah menggema, tidak ada bau khas gedung tua. Udara di dalam terasa padat, seperti ruangan tertutup lama. Resepsionis tersenyum singkat, tidak menanyakan nama, tidak meminta KTP, hanya berkata, "Unit Anda sudah siap." Kalimat itu membuat Raga berhenti sejenak. Sudah siap? Lift datang bahkan sebelum tombol ditekan penuh. Pintunya terbuka pelan. Tanpa bunyi hidrolik di dalam lift, Raga melihat pantulan dirinya di dinding logam. Pantulan itu sedikit terlambat mengikuti gerakannya. Sangat sedikit, nyaris tak terasa, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya merinding. Lift bergerak naik, tidak ada getaran, tidak ada suara mesin, hanya angka yang berubah perlahan. 1, 2, 3. Saat melewati lantai 11, layar berkedip, Raga berkedip. Angka 12 tidak muncul, langsung lompat ke ke-13. Ia tidak tahu kenapa dadanya terasa sedikit lega. Notifikasi itu tidak membangunkan Raga. Ia memanggilnya. Pukul 02,12. Mata Raga terbuka begitu saja, tanpa mimpi, tanpa transisi. Seolah kesadarannya ditarik keluar dari kegelapan dengan paksa. Ponselnya menyala, layar putih, kosong, tidak ada ikon, tidak ada aplikasi. Namun detik sebelum layar mati, Raga merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa ponselnya sedang menunggu jawaban. Ia duduk di tepi ranjang. Napasnya pelan. Udara kamar terasa lebih berat, seperti uap air dingin menempel di kulit. Lalu bau itu datang. Bukan bau busuk, bukan amis, melainkan bau tanah lembab, seperti tanah yang baru digali, masih menyimpan dingin malam. Ketika Raga berdiri dan menyalakan lampu, bau itu lenyap. Seketika kamar kembali normal. Namun rasa dipanggil itu tidak pergi. Notifikasi kosong itu datang lagi keesokan malam dan malam berikutnya. Selalu 02,12. Raga mulai memperhatikan jam-jam di unitnya. Jam dinding menunjukkan 02,11, laptop 02,12, ponsel 02,12 / 7 detik. Selisih itu kecil, namun selalu berubah setelah notifikasi muncul. Seolah waktu di dalam unitnya baru saja dipaksa menyesuaikan sesuatu yang lewat atau sesuatu yang mampir sebentar. Yang lebih aneh, setiap kali notifikasi itu muncul, Raga
merasa seperti kehilangan satu potongan ingatan kecil, bukan ingatan penting, hanya hal remeh. Ia lupa menaruh kunci, lupa apakah sudah minum, lupa kenapa ia berdiri di tengah ruangan. Seperti ada bagian malam yang diambil, bukan dilalui. Malam ke-6. Rasa penasaran mengalahkan takut. Setelah notifikasi muncul, Raga membuka pintu unit. Lampu lorong menyala sendiri. Lorong itu tampak sama. Dinding krem. Pintu-pintu unit berderet rapi. Namun saat Raga melangkah keluar, ia langsung sadar. Jarak ke lift terasa lebih jauh. Langkahnya bertambah. Napasnya terasa lebih berat. Setiap langkah seperti menambah panjang lorong, bukan mendekatkannya ke ujung. Ketika Raga berhenti dan menoleh ke belakang, pintu unitnya masih ada, namun terlihat lebih kecil, seperti dilihat dari kejauhan. Dan dari ujung lorong terdengar suara. Bukan panggilan, bukan pemberitahuan, lebih seperti tanda bahwa sesuatu sudah siap. Raga berdiri lama di depan papan denah gedung. Lantai 1 sampai 11 tersusun rapi. Lantai 13 muncul setelahnya tanpa jeda visual yang jelas. Namun jarak antar baris antara 11 dan 13 terlihat lebih renggang. Seolah ada satu baris yang dihapus, tapi bekasnya masih tertinggal. Ia menempelkan jari ke papan itu. Permukaannya dingin, namun tepat di ruang kosong antara angka, udara terasa lebih lembab. Sejak malam-malam terakhir, Raga mulai menyadari sesuatu yang lebih mengganggu daripada sekadar lantai hilang. Ia sering merasa pernah berada di tempat yang tidak bisa ia ingat. Kadang saat berdiri di lorong, kakinya refleks melangkah ke arah lift, padahal pikirannya berteriak untuk menjauh. Kadang ia terbangun dengan posisi berdiri menghadap pintu, seolah tubuhnya sudah siap pergi sebelum pikirannya sadar. Dan setiap kali itu terjadi, jam menunjukkan waktu yang hampir sama, 02,12. Pak Darsa akhirnya berkata lebih banyak malam itu. Ia berbicara tanpa menatap Raga. Dulu manajemen kira lantai 12 itu salah desain. Katanya pelan, lift sering berhenti sendiri. Orang mengira rusak. Terus? Tanya Raga. Pak Darsa mengusap wajahnya yang turun. Bilang mereka cuma sebentar. Ada yang bawa sandal, ada yang masih pakai headset. Ia berhenti sejenak. Tidak ada yang kembali dengan jam yang sama. Raga merinding. Maksudnya, jam mereka selalu telat, bisik Pak Darsa. Kadang 1 menit, kadang lebih. Seperti mereka habis tertahan. Raga terdiam. Lantai 12 itu bukan ruang. Lanjut Pak Darsa. Itu waktu yang nyangkut. Malam ke-10. Raga berdiri di depan lift lagi. Ia tidak berniat masuk. Ia hanya ingin melihat. Pukul 02,12. Lampu di atas lift menyala. Ting ding, ding. Pintu terbuka. Di dalam lift bukan ruang kosong. Ada bayangan banyak berdiri rapat
menghadap ke pintu. Namun tidak satu pun melangkah keluar. Mereka tidak menyentuh lantai. Kaki mereka menggantung sedikit, seperti lupa cara berdiri. Layar menyala. Kuota belum penuh. Raga mundur. Jantungnya nyaris pecah. Pintu lift menutup sendiri. Setelah melihat rekaman CCTV itu, Raga tidak bisa lagi melihat apartemen sebagai bangunan. Gedung ini adalah arsip. Ia menyimpan orang-orang yang pernah tinggal di dalamnya, bukan tubuh mereka, melainkan sisa waktu yang tertinggal. Raga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Sandal berdebu di depan unit kosong. Nama lama di papan kotak surat yang tidak pernah dicabut. Pintu unit yang terkunci rapat, tapi dari dalamnya terdengar suara TV pelan di malam hari. Ia mencoba mengetuk salah satu pintu itu. Tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian dari balik pintu terdengar ketukan balasan. Pelan, ragu, seperti seseorang yang tidak yakin. Apakah ia masih boleh membuka? Raga mundur dengan napas tertahan. Ia sadar mereka bukan menghilang. Mereka belum dilepaskan. Malam berikutnya, Raga mendengar namanya dipanggil. Bukan dari lorong, bukan dari lift, melainkan dari dalam tembok unitnya. Raga, suara itu patah, seperti diucapkan oleh seseorang yang lupa cara menggerakkan lidah. Saat Raga menempelkan telinganya ke dinding, suara itu berhenti, digantikan oleh getaran halus, seperti lift yang sedang turun jauh di bawah tanah. Ponselnya menyala, bukan notifikasi biasa, hanya satu baris teks di layar hitam. Kamu belum dipanggil. Jam menunjukkan 02,12. Raga mulai bermimpi buruk, tapi mimpi itu tidak pernah selesai. Dalam mimpi, ia berdiri di dalam lift. Angka lantai di layar terus berubah. 11, 12, 12, 12. Namun lift tidak berhenti. Di sekelilingnya berdiri orang-orang tanpa wajah. Tubuh mereka kabur seperti foto yang diambil terlalu lama. Salah satu dari mereka berbisik, kalau pintunya terbuka, jangan keluar. Raga terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Ia berdiri di depan pintu unitnya. Tangan sudah berada di gagang pintu, seolah tubuhnya hampir pergi sendiri. Raga memutar ulang isi flash disk itu. Kali ini, ia menyadari detail yang sebelumnya terlewat. Di setiap rekaman, jam selalu menunjukkan waktu yang hampir sama, 02,12, namun tidak pernah tepat. Selalu ada selisih kecil. Satu rekaman menunjukkan jam 2:11, yang lain 02,13. Satu file terakhir muncul sendiri, padahal sebelumnya tidak ada. Namanya hanya satu kata, tinggal. Audio di dalamnya sangat pelan. Kami tidak mati, kami hanya terlalu cepat. Di akhir rekaman, terdengar suara pintu lift menutup, bukan dengan dentingan logam, melainkan dengan suara daging basah yang saling menempel. Setelah malam itu, gedung tidak lagi pasif.
Lift bergerak sendiri siang hari. Lampu lorong mati menyala acak. Pintu unit Raga kadang terbuka sedikit saat ia pulang. Dan setiap jam 2:12 tekanan di udara menjadi hampir tak tertahankan. Seperti seluruh gedung menahan napas. Dari dalam dinding terdengar jeritan. Bukan minta tolong, melainkan suara orang yang sadar mereka sudah terlalu lama menunggu. Gedung ini lapar, bukan pada tubuh, melainkan pada ketepatan waktu. Raga akhirnya mengerti sepenuhnya. Lantai 12 tidak memangsa orang yang datang. Ia mengambil orang yang datang tepat saat dipanggil. Malam itu, Raga memajukan semua jamnya 1 menit. Ponsel, laptop, jam, dinding. Ia mematikan sinkronisasi, memutus internet 02,12 lewat. Tidak ada notifikasi. Gedung bereaksi seperti makhluk yang terluka. Lift turun naik tanpa tujuan. Lampu berkedip liar. Dinding bergetar dari dalam tembok. Suara-suara berubah menjadi jeritan panjang. Jeritan orang-orang yang tidak sempat terlambat. Keesokan paginya, Pak Darsa tidak ada. Pos satpam kosong. Seragamnya tergantung rapi. Manajemen mengatakan tidak pernah ada satpam bernama Darsa. Namun Raga tahu gedung ini masih mengingatnya. Kadang di dekat pintu keluar terdengar batuk kering. Kadang bau rokok tua muncul sebentar lalu hilang. Seperti seseorang yang lupa bahwa ia sudah pergi. Raga pergi tanpa menutup pintu unit. Ia meninggalkan semua barang, kecuali ponsel dan dompet. Saat melewati gerbang, ponselnya menyala sendiri. Layar hitam, tulisan putih. Kami akan menyesuaikan. Jam menunjukkan 02,12. Padahal matahari sudah hampir terbit. Raga tinggal di rumah tapak. Tidak ada lift, tidak ada lorong. Namun waktu tidak pernah kembali normal. Setiap jam 2:12 Raga terbangun. Selalu terbangun. Tidak ada notifikasi lagi. Hanya satu perasaan. Lantai di bawah kakinya terasa sedikit lebih rendah setiap malam. Dan kadang saat ia berdiri terlalu lama di satu tempat, ia merasa seperti sedang ditunggu oleh pintu yang belum ada.